Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat-sehat semua. Malam ini kita akan sering-sering tentang salah satu komunitas yang berada di Magelang. Komunitas apakah itu? Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama aku Nugraha. Danang Henry. Nah, kita berdua akan bercerita tentang komunitas yang nanti akan diceritakan oleh Danang. Apa yang teman-teman tahu nih tentang S3? Apa itu S3? Penasaran kan? Penasaran mas? Ya, Penasaran. tentunya. S3 itu singkatan dari Setu Sore Selo. Kok bisa Setu Sore Selo? Kok bisa, kenapa? Kenapa namanya itu? Itu karena dulu pas awal diskusi pembentukan komunitas ini diadain pas hari Sabtu sore, dan pas yang Selo. Itu makanya namanya itu diambil jadi nama komunitas gitu. Nah, kapan berdirinya komunitas ini sendiri? Kapan berdirinya ya? Itu tanggal 28 Juli 2018. Berarti kan 2 tahunan ya? udah lebih dari 2 tahun berdirinya. Alhamdulillah nih. Ya udah, langgeng lah, udah lama. Nah, untuk pengurusnya sendiri mesti ada kan? Oh iya jelas. Kalau nggak ada ya nggak sampai sekarang lah. Yang jelas itu pengurusnya itu udah melalui tahap pendaftaran, tahap rekrutmen, tahap selanjutnya, kemudian udah disahkan jadi pengurus. Nah itu kayak gitu mas. Oh ya, jadi ada alurnya sendiri. Ada alurnya. Menjadi anggota tetap. Iya. Nah, untuk komunitas mesti ada visi misinya. Untuk S3 sendiri gimana? Untuk misinya, untuk visinya dulu berarti. Untuk misinya itu menjadikan komunitas S3 yang profesional, terus inspiratif dan afiliatif. Dan untuk menunjangnya itu ada misinya, yaitu mewujudkan rasa profesionalitas generasi muda untuk bersosial secara humanis, kemudian menginspirasi generasi muda untuk ikut berperan kegiatan kemanusiaan atau kepedulian, kemudian menjadi wadah untuk mengekspresikan dari pemikiran-pemikiran teman-teman generasi muda untuk meluapkan kinerjanya itu menjadi nyata, seperti itu mas. Oh, berarti menjadi wadah untuk tempat menyalurkan rasa kepedulian ya? Iya, di situ nanti kita tampung semua pemikiran dan mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, setelah visi dan misi nih, terus untuk kegiatannya sendiri, proker untuk menunjang visi dan misinya sendiri mesti ada proker yang dilaksanakan mesti. Oh iya, di situ ada 3 bagian ya. Yang pertama itu ada IT, kemudian Airit, dan satunya Aivan. Kok kayak nama merek apa ya? Aivan. jangan sebut merek. Satu Aitit ya, itu Aitit itu kita berbondong-bondong bareng-bareng dari satu lokasi atau titik kumpul atau base camp kayak gitu, kemudian kita ke tempat yang dituju untuk memberikan pembelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Karena itu awal dari kita bentuk itu karena dilatar belakangi karena rasa
Rasa bayu. rasa bayar. Enggak. Rasa keprihatinan. Rasa keprihatinan teman-teman atas kurangnya penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris di area atau di sekitar destinasi wisata. Kalau di Magelang ya contohnya di Candi Borobudur kayak gitu. Nah, terus nanti kita ke sana, kemudian kita ngajarin teman-teman atau anak-anak yang di sekitar sana. Contohnya di panti asuhan nih, di situ kan banyak anak-anak juga kan. Nah, itu kita latih, kita belajar bareng bahasa Inggris. Nah, untuk yang Airit sendiri, Untuk Airit itu kegiatan open donasi buku. Nah, di situ kita buka open donasi, kita sebarkan pamflet dan media. Kemudian setelah terkumpul, terus kita sumbangin ke tempat-tempat yang membutuhkan. Itu contohnya yaitu kayak di panti asuhan juga kan, di situ kan banyak anak-anak yang masih kecil juga. Jadi di situ kita akan sumbangin, terus tidak cuma nyumbangin juga sih, tapi kita juga akan melatih atau membudayakan kegiatan membaca atau literasi. Jadi mereka pun iya, melatih mereka juga membaca kayak gitu, Mas. untuk yang Evan sendiri, Nah, kalau Evan itu bagian yang mendukung atau mensupport kegiatan-kegiatan S3 lewat dia itu nanti mencari sumber dana dan usahanya. Kegiatan kita itu jual produk atau jual makanan kan. Nah, itu nanti labanya itu buat kegiatan atau disumbangin ke orang-orang yang membutuhkan, entah itu di jalanan atau di area-area yang emang itu butuh support lah. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak cuma tentang literasi juga sih. mantep. Nah, iya. Setelah Rocker udah visi misi, apa ada suka dukanya mengikuti komunitas S3 ini? Ini cerita dikit ya tentang ya pengalaman saya selama di komunitas. Yaitu yang pertama pastinya seneng lah ikut komunitas kayak gini. Pastinya bisa banyak teman, bisa banyak relasi, bisa upgrade skillnya yang dulu masih biasa jadi sekarang tahu banyak. Kemudian rasa cinta, rasa kepedulian kita itu pasti nambah karena kita ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan, dan kita juga pasti banyak lebih bersyukur karena kita udah lebih cukup dan kita diberikan cukup oleh Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kita cukup, kita harus bisa membagi ke teman-teman atau ke orang-orang yang lain. Suka dukanya, kalau dukanya ya pasti kita kehilangan banyak waktu, kehilangan banyak tenaga, tapi di situ kan kita kan dapat plusnya juga. Kayak gitu kita bisa belajar ikhlas, belajar sabar, kita dapat pahala, nabung di akhirat kayak gitu. Mantap, dunia dapat, akhirat dapat. Ya, semoga insya Allah. Insya Allah lah. Nah, sebelum kita menutup sharing-sharing tentang S3 ini, mungkin ada motivasi 1-2 patah kata untuk generasi muda? Ya, patah kata dari saya untuk semuanya, nggak cuma generasi muda, untuk di komunitas juga. Yang jelas mari kita tetap tanamkan rasa kepedulian kita kepada teman-teman, kepada orang-orang sekitar, dan kita juga harus lebih bersyukur. Kita bisa tetap semangat
apapun yang kita lakukan pasti itu insya Allah Tuhan memberkati. Jadi di situ juga kita bisa melatih pola pikir yang lebih positif, apalagi dengan pandemi kayak gini. Kita dengan berpikir positif pastinya imun kita akan meningkat, dan tidak lupa juga kita harus jaga protokol kesehatan. Nah, yang terpenting harus tetap menjaga kesehatan lah. Iya. Seperti ini. Penting. Untuk sering-sering hari ini mungkin cukup sekian dari kami berdua. Jangan lupa subscribe, like, and share akun YouTube Setu Sore Selo, dan terus pantengin channel kita ya guys, agar terus update tentang kegiatan kita ke depannya. Sampai jumpa di pertemuan sering-sering berikutnya di minggu depan dengan topik yang berbeda, dan tentunya dengan narasumber yang lebih jos juga. Jos. Sampai jumpa. Sampai jumpa.